Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robitoh yang mengatakan Asmat kan bukan Ba'alwi, Asmat kan bukan Zuriyah, Asmat kan bukan turun Nabi. Tidak ada. Sudah. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Ba'alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Araf Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video dari Habib Rizik bin Syihab yang melakukan ceramah di daerah Banten. Ini di daerah kompleks masjid ya, dan jamaahnya cukup banyak. Dan mengeluarkan statement-statement tentang nasab itu yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi, tidak sesuai dengan data-data yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin. Seolah Kiai Imaduddin itu seolah-olah ngobok-ngobok bukan hanya Ba'alawi saja, tetapi juga keluarga Wali Songo, termasuk keluarga dari Kesultanan Banten, yaitu keluarga keturunan-keturunan dari keluarga Sultan Hasanuddin. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini saudara bersama wali-wali Songo yang lainnya, seluruh wali Songo 99-nya saudara merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para Tubagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, nggak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ada yang protes, saudara. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzud din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya, yang berikutnya adalah hifdzun nasab. Hifdzun nasab itu adalah hifdzun nasab. Nah, kalau hifdzun nasab ini dijadikan salah satu maslahat mu'tabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Takbir, takbir. Jangan main-main urusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Enak aja saudara, nasab. Nasab nggak perlu pala lu bomenyan. Nasab
punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Kita buktikan, saudara. Siapa bilang? Saudara, coba Habib Samsud Dhahir. Samsud Dhahir. Saudara, ini kitab Samsud Dhahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Dia Shihabuddin Al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alwi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten, saudara. Takbir. Takbir. Jadi kalau ada yang bilang ini Ba'alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong, fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Maktab, dia ditulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin, ditulis, saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua, saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, sejarah Kesultanan Banten, saudara. Ditulis, saudara, pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf, saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab qadim, kitab lama, saudara. Nah, di sini mari kita lihat, saudara, di halaman 42 dituliskan di sini, saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin di Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah di Cirebon bin Raja Imdaduddin di Kampa dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah Ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir. Takbir. Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir. Takbir. Kemudian ada lagi satu risalah, saudara, yang dikarang oleh Mufti Johor berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini, saudara, diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Asmat Khan, saudara, yang merupakan keluarga Ba'alwi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir. Takbir. Oke, demikian ya potongan videonya. Saya kira cukup jelas dan luar biasa sekali. Habib Rizik menyampaikannya dengan semangat yang berapi-api dan mendorong jamaahnya untuk mengikuti pemikirannya Habib Rizik. Seolah-olah dari Ba'alawi ini sudah di-framing oleh Habib Rizik bahwa Wali Songo itu memang Ba'alawi. Itu semuanya Ba'alawi semuanya. Itu seolah-olah satu-satunya data yang harus dipercayai itu adalah datanya Ba'alawi. Jika seandainya ada data di luar Ba'alawi yang tidak sesuai dengan Ba'alawi, maka data yang lain itu dianggap suatu kebohongan, dianggap suatu fitnah. Yang bukan bohong itu hanya Ba'alawi saja.
Yang bukan fitnah itu hanya Ba'alawi saja. Seolah-olah Habib Rizik itu mengatakan hal yang demikian. Padahal seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini, bahwa data tentang Wali Songo itu ada beberapa versi. Tidak hanya versi yang mengikuti Ba'alawi, tetapi ada juga versi yang lain. Versi yang lain yang itu juga bersumber dari keluarganya Wali Songo. Itu. Sebenarnya di sini yang saya temukan hanya beberapa poin saja, karena kebanyakan dari isi ceramahnya itu adalah framing, kemudian provokasi, kemudian adu domba sebagian besar. Dan saya tidak ingin mengomentari tentang framing, adu domba, provokasi itu, karena saya kira kita semua sudah mafhum bahwa Habib Rizik itu memang karakternya seperti itu. Tukang adu domba, tukang provokasi, tukang framing. Selain pemikirannya seolah-olah itu adalah salah, dan apa yang menjadi pemikirannya itu harus diikuti oleh jamaahnya. Itu memang karakternya Habib Rizik. Tapi saya di sini tidak akan banyak membahas tentang itu, tapi saya ingin membahas tentang apa esensi yang disampaikan oleh Habib Rizik. Oke, yang pertama, Habib Rizik mengatakan bahwa semua Wali Songo, semuanya itu adalah Ba'alawi dari klan Azmat Khan. Ketika kita berbicara tentang data yang dimiliki oleh Robitoh Alawiyah, yang tercatat dalam Robitoh Alawiyah, itu memang Wali Songo itu dari keluarga Azmat Khan. Wali Songo itu memang tercatat di Robitoh Alawiyah sebagai Azmat Khan. Gitu. Namun yang menjadi persoalan adalah data Robitoh Alawiyah ini bukan satu-satunya data referensi yang mencatat tentang keturunannya Wali Songo. Robitoh Alawiyah ini bukan satu-satunya referensi yang mencatat tentang nasab siapa itu Wali Songo. Tetapi ada beberapa referensi, ada beberapa versi. Kalau versi, saya sudah membahas ya dalam video saya yang sebelumnya tentang nasabnya Sunan Ampel. Ada yang versi Robitoh Alawiyah, ada yang versi keluarganya Sunan Ampel itu sendiri. Nah, mengapa keluarganya Wali Songo, keluarganya Sunan Ampel, keluarganya yang lain ya Sunan Gunung Jati, itu melakukan penelitian tersendiri, menemukan data-data tersendiri. Mengapa itu dilakukan? Kita harus melihat secara kronologisnya seperti apa. Gitu. Kronologisnya itu kan ketika Robitoh Alawiyah tidak mengakui keturunannya Wali Songo itu sebagai bagian dari habaib. Keturunan-keturunannya Wali Songo tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah sebagai keturunan dari Ba'alawi. Wali Songo memang diakui sebagai keturunannya Ba'alawi. Namun keturunannya Wali Songo itu tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah dan juga habaib. Maka kemudian ketika Habib Rizik mengatakan bahwa tidak ada dari Ba'alawi yang mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi adalah suatu kebohongan, ya memang kalau kita melihat hanya sekedar Wali Songonya saja, itu datanya ada di Robitoh Alawiyah. Tetapi keturunannya jelas itu diputus oleh Robitoh Alawiyah. Kalau Habib Rizik mengatakan, oh nggak ada dari Ba'alawi yang mengatakan bahwa keturunannya Wali Songo itu tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah. Coba kita lihat dari narasi-narasi yang sudah terbangun selama ini seperti apa. Karena yang pertama kali itu memang Robitoh Alawiyah yang mengatakan bahwa keturunannya Wali Songo itu sudah tidak ada. Itu diperjelas lagi oleh Habib Bahar yang mengatakan bahwa keturunannya Wali Songo yang sekarang yang ngaku sebagai keturunannya Wali Songo itu sudah bukan keturunannya Wali Songo. Karena tidak ada catatannya di Robitoh Alawiyah. Gitu. Itu Habib Bahar sendiri loh yang mengatakan seperti itu. Dan itu videonya sampai dengan saat ini itu masih ada, masih tersebar di internet, masih tersebar di YouTube.
Kalau tidak percaya, cross check saja, karena saya juga pernah membahas tentang itu. Habib Bahar yang mengakui Wali Songo sebagai keturunannya Rasulullah, tetapi keturunan-keturunannya Wali Songo itu tidak diakui sebagai keturunannya Rasulullah. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ini merupakan suatu pernyataan yang saya kira tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya yang pertama kali memutuskan bahwa keturunannya Wali Songo itu bukan keturunannya Rasul, itu adalah Ba'alawi itu sendiri. Kemudian poin yang selanjutnya, Habib Rizik di forum itu juga membawa beberapa referensi tentang catatan-catatan yang meneliti tentang keluarga Sultan Hasanuddin, yang mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin itu merupakan keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, kemudian yang merupakan keturunan dari Azmat Khan, yang merupakan keturunan dari Ubaidillah Ba'alawi. Itu semuanya referensi yang dibawa oleh Habib Rizik, itu ditulis oleh Ba'alawi itu sendiri. Semuanya penulisnya bermarga Ba'alawi, semuanya. Maka bisa dipastikan bahwa referensi-referensi yang dibawa oleh Habib Rizik itu sama dengan yang ada di catatannya Robitoh Alawiyah, yang tidak mengambil referensi dari referensi yang lain, salah satunya keluarganya Wali Songo. Karena memang dari keluarganya Wali Songo itu ya ada yang menemukan referensi bahwa Wali Songo itu bukan keturunan Ba'alawi, tetapi ada dua jalur dari Wali Songo, yang ada yang dari jalurnya Sayyidina Hasan, ada juga yang dari Sayyidina Husain, seperti itu. Maka seharusnya kita perlu mencerna lebih jernih lagi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini, tidak serta-merta ini merupakan suatu kebenaran. Karena kebenaran itu sejatinya hanya milik Allah, dan apa yang dimiliki oleh manusia itu hanya berdasarkan fakta dan bukti-bukti sejarah saja. Kalau memang bukti sejarahnya ada diperbandingkan, ya coba diperbandingkan saja. Data Robitoh Alawiyah seperti apa, kemudian data dari keluarganya Wali Songo itu seperti apa, coba diperbandingkan. Mana yang lebih valid gitu ya. Keluarganya Wali Songo apakah ini silsilahnya valid atau tidak. Kemudian dari Robitoh Alawiyah itu juga valid atau tidak. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.